Oke, selamat malam teman-teman semua, investor maupun trader dimanapun kalian berada. Welcome back to Cuan Terus di weekly update dan stock pick IHSG minggu kedua April 2021. Teman-teman dari YouTube yang belum sempat check out Instagram kita, teman-teman bisa cek di cuanterus.ind. Di sini kita bakal kasih daily market reports, top losers, top gainers, net foreign flow, net foreign buy, net foreign sell gitu. Dan juga daily market news dan daily update IHSG dan juga stock pick. Jadi teman-teman, kita kan bakal ngasih stock pick nih di akhir pembahasan ini. Nah, secara rutin, secara setiap hari kita bahas di daily update di Instagram, di IGTV. Jadi teman-teman yang belum follow, teman-teman boleh follow dulu cuanterus.ind. Oke teman-teman, itu aja. Kita lanjut aja ke IHSG chart secara daily ya. Jadi kan minggu kemarin gue itu punya 3 kemungkinan IHSG bergerak kemana, yaitu kuning, merah, biru. Nah, minggu ini ya teman-teman, sisa merah sama biru. Ini kan biru potensi untuk up terus nih. Teman-teman bisa lihat. Nah, seneng nggak sih? Seneng pasti teman-teman. Ngelihat IHSG naik terus tuh rasanya lega gitu, demen ya. Nah, tapi gue bisa bilang merah itu mempunyai chance 70% terjadi dan biru itu mempunyai chance 30% untuk kejadian. Walaupun naik 10%, tetapi biru ini ya agak dikit lah probability-nya. Nah, jadi kita bahas satu persatu ya. IHSG itu udah bergerak di jalur merah, teman-teman. Yang kita udah prediksiin minggu kemarin. Yaitu IHSG akan menguat minggu lalu dan mengetes area resist 6080 hingga 6100 dan 6120. Nah, tetapi kemarin IHSG itu terpantul atau tereject di resisten sini, 6100-an. Nah, teman-teman udah lihat ini dia membentuk swing high. Dia di sini membentuk swing high, tetapi perlu candle confirmation di besok. Jadi kalau misalkan besok IHSG itu tutup low-nya di bawah candle hari Kamis, itu konfirmasi IHSG akan melakukan downtrend. Bukan downtrend secara lama ya. Maksudnya di minggu depan itu ya at least dia bergerak di range yang panah merah ini. Dan mungkin melakukan penguatan sedikit dan turun ke area trendline yang demand area bisa dibilang seperti itu teman-teman. Jadi demand area di sini udah tereject 3 candle, udah lumayan kuat. Ya gue bisa bilang ini lumayan support kuat IHSG sendiri lah gitu ya. Jadi proyeksi merah ini IHSG akan mengetes level psikologisnya lagi, yaitu di area 5.990 hingga 6.000 lah, anggapannya seperti itu ya. Nah, itu proyeksi yang merah. Gimana kalau proyeksi yang biru? Proyeksi yang biru gue jamin juga 100% nggak mungkin dia langsung set. Nggak mungkin nih kayak gini. Ini udah nggak mungkin menurut gue. Karena di sini, ini perlu katalis yang benar-benar positif untuk menggerakkan IHSG. Which was, di sini ada pengumuman vaksin. Nah, sekarang tuh kita minim banget dengan katalis positif maupun negatif. Jadi, market bimbang nih. Mau gerak kemana? Kita nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, makanya kemungkinan kalau misalkan dia bergerak naik pun, dia itu tidak membuat low baru yang lebih low daripada candle hari Kamis. Nah, kemana gerak ya? Ya sini, ke trendline yang di sini teman-teman. Jadi IHSG cuma misalkan ke sini doang turun, mantul lagi, dia tembus 6120, ke sini sideways mungkin di daerah sini, baru dia naik lagi pas di garis kuning. Nah, besok teman-teman, besok itu kan tanggal 12 April. 12 April itu, kalau teman-teman lihat di moon phase, itu ada fase new moon. Nah, seperti yang gue udah bilang, setiap ada fase new moon, itu adalah fase di mana terbentuknya pembalikan arah maupun penerusan suatu tren. Jadi besok bisa dibilang itu adalah
penentuan IHSG mau dibawa kemana sih. Jadi kalau misalkan besok IHSG tertutup di bawah candle hari Kamis, itu fix IHSG mungkin ke sini dulu. Atau bahkan amit-amit ke sini. Dia mengetes area ungu ini, which is demand area yang lumayan gede menurut gua untuk IHSG. Karena barang di sini, ini tuh anggapannya barang orang-orang kalau bilang beli BMW harga Avanza gitu teman-teman. Nah, jadi sekarang kita bahas proyeksi minggu depan IHSG gimana sih? Nah, seperti yang gue bilang, proyeksi IHSG minggu depan, IHSG mungkin akan mengetes area 6.120. Nah, jika IHSG berhasil membreakout 6.120, kemungkinan besar IHSG akan melanjutkan kenaikannya. Mungkin tidak secara pesat. Kalau secara pesat itu IHSG membutuhkan katalis yang benar-benar positif dan besar. Nah, yang gue bilang, IHSG mungkin sideways dulu nih, ke area 6.150, 6.180, 6.200, turun dulu, naik dulu gitu. Nah, itu dari segi resisten. Nah, IHSG kan tutup di 6.070, which is dia tutup di level psikologis, di atas level psikologis IHSG 5.990 hingga 6.000. Nah, kalau gitu supportnya ya masih di sini teman-teman. Masih di area psikologis IHSG 5.990 hingga 6.000 gitu. Simpelnya seperti itu aja. Jadi teman-teman tetap wait and see terhadap market, apalagi yang swing trading. Bisa aja mungkin, ini dari segi technical analysis bagus, bandarmologi bagus, tetapi kalau misalkan IHSG dihajar, ya udah babak belur ikutan gitu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat nih dari market luar, jadi kita lihat market regional Amerika dan Eropa itu memang ditutup bisa kita bilang positif. Walaupun kita lihat di sini market dari Inggris, FTSE 100-nya itu ditutup negatif. Cuma itu satu doang, teman-teman. FTSE 250-nya ditutup sedikit di atas harga sebelum ini, yaitu 0,02% aja. Memang ditutup tidak sebanyak yang kita ekspektasi, tetapi at least ditutup hijau, market Inggris. Nah, di sisi lain, market Amerika, Dow Jones ini nggak tahu kenapa, dia tetap melakukan all-time high. Walaupun dia ada beberapa tekanan market yang gue bilang minggu lalu, ada tekanan margin call gitu. Nah, tapi Dow Jones itu kuat karena ada yang namanya Biden punya stimulus. Itu lumayan mengangkat market di Amerika. Nah, kita itu belum ada stimulus seperti itu untuk mengangkat IHSG sendiri. Jadi, kenapa gue bisa bilang IHSG ya mungkin melakukan penguatan lah sedikit, karena market regional Amerika maupun Eropa itu tetap melakukan penguatan di akhir pekan lalu. Jadi mungkin masih positif sedikit. Tetapi teman-teman bisa lihat dari segi komoditas. Yang pertama ada coal atau batu bara. Harga yang kita bahas minggu lalu itu di ketara 95-96 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang harga 93. Dia udah melakukan penurunan lumayan jauh lah. Dari 99 udah mau ke 100, 93. Jadi teman-teman yang punya emiten batu bara kayak Adaro, Indi, PTBA, Dowit, Bumi, teman-teman kalau bisa wait and see dulu. Atau kalau misalkan yang udah punya, teman-teman bisa technical analysis, teman-teman batasin di level support. Di bawah itu, teman-teman bisa cut loss dulu dan serok lagi di bawah. Selain itu, teman-teman harus update terus nih, tapi dengan harga ini. Kalau harga ini ya naik, ya teman-teman boleh spekulasi hold gitu. Tetapi ingat tetap batasin di level support ya. Di bawah level support tutup di bawah level support, teman-teman boleh cut loss dulu. Gitu. Simpelnya trading kayak gitu aja. Nah, terus dari sisi lain, nikel. Nah, nikel ini dibilang aman, nggak aman, dibilang nggak aman, aman. Kenapa? Level tersebut, 16.640, kalau teman-teman lihat grafiknya nikel, itu dia masih di atas area konsolidasi, teman-teman. Jadi setelah turun seperti ini, kan gue udah bahas nih, nikel itu bergeraknya kayak gini. Nah, kemarin itu ada sehari dia tembus dia tes sekali, dia di sini. Jadi sideways-nya udah di atas level konsolidasi. Nah, harga 16.640 itu
masih area di atas level konsolidasi. Jadi dibilang aman, nggak aman, dibilang nggak aman, aman karena ditutup di atas level konsolidasi, tapi nggak aman kalau misalkan amit-amit nikel ini balik lagi ke area konsolidasi, yaitu itu membuat false breakout ya teman-teman. Jadi teman-teman yang komoditas agak wait and see dulu ya, yang kayak misalkan Elsa, Medco, nikel ada trio kwek-kwek, Tins, Antam, Inco, Harum, batubara. Jadi teman-teman agak wait and see dulu karena dari segi oil pun, crude oil WTI dia tutup di bawah level psikologis 60-nya lagi teman-teman, setelah minggu kemarin itu sempat naik ke level 60. Jadi gitu teman-teman. Walaupun Brent oilnya tetap di atas level 60, tetapi ya teman-teman wait and see aja karena Elsa juga sahamnya lemot kan. Jadi ya teman-teman yang nggak sabar mungkin bisa, kalau udah BEP cabut dulu, kita puterin di saham-saham yang lain. Kayak gitu. Itu aja teman-teman proyeksi IHSG pekan depan. Ingat aja yang gue udah bahas di previous slide, kan ada jalur merah. Kemungkinan dia bisa membentuk kayak gini dulu, atau dia naik, turun, sideways, naik, sideways, buat higher high, higher low, higher high, higher low. Nah itu enak kan? Itu artinya udah uptrend continuation gitu. Nah oke, sekarang kita bakal bahas dari segi weekly stock pick yang minggu lalu, 5 April sampai 9 April. Kita mau bahas gimana sih performance-nya. Oke, kita bahas secara cepat aja. Teman-teman yang belum tahu, kita ada 3 level, high, moderate, low risk. Merah, kuning, hijau. Udah, seperti itu aja simpelnya. Hijau profit, merah loss atau invalid. Invalid itu kita nggak beli, nggak jadi beli gitu, simpelnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh ada hold, notes, ada hold, 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 hold. Di sini artinya ini bisa masuk ke minggu depan, watchlist minggu depan. Tetapi gue nggak akan bahas secara detail lagi di next slide. Jadi gue cuma bahas di sini. Jadi teman-teman perhatiin yang mungkin belum terlalu jelas. Oke, kita mulai dari DMMX ya. DMMX di penutupan sebelum tanggal 5 April itu di 428. Dan titik entry sebenarnya di 410. Di bawah 410 itu bagus, di atas 400 tapi ya teman-teman. Nah, tetapi gue udah tekanin lagi minggu lalu, level support itu ada 416. Kenapa 416? Karena 416 merupakan sebuah resisten yang sudah ditembus oleh DMMX. Nah, penutupan minggu lalu itu udah ditutup. Sebenarnya 428 ditutup di atas area support. Nah, makanya gue bilang teman-teman yang spekulasi beli, teman-teman jagain aja level 416. Kalau misalkan nggak turun dari 416, teman-teman itu masih ada kemungkinan upside-nya besar. Nah, itu yang terjadi. Gue beli di atas 428, 430, 428, 432. Nah, itu nembus teman-teman, resisten 1, resisten 2, tembus. Harga sekarang kalau nggak salah, ntar gue cek ya, biar nggak miss out. Nah, harganya kemarin bahkan 520 teman-teman. 520 itu udah tembus all time high baru setahu gue. 520 ini udah level all time high. Jadi teman-teman yang gue udah bilang, udah ngikutin gue bilang spekulasi buy di atas 428, ya teman-teman udah profit juga. Sekarang gue udah floating profit dengan status hold di 21,25%. Lumayan banget ya teman-teman. Kayak ya lumayan lah kalau misalkan kita masuk dikit pun ya bisa bayarin makan, duit jajan gitu ya teman-teman ya. Lumayan banget. Nah, itu dari segi DMMX. Jadi dari segi DMMX, teman-teman jagain aja nih level resisten yang udah ditembus 470. Nah, teman-teman jagain 470. Yang masih yang mau entry, teman-teman, gue melihat sih ada news DMMX lumayan bagus, yaitu Bank Mandiri kerjasama dengan DMMX untuk membantu bumi langit, produksi bumi langit kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman memang proyeksinya masih banyak banget dan bagus banget ke depannya. Nah, nanti teman-teman bisa technical analysis sendiri di mana supportnya, di mana resistennya. Jadi nanti kalau misalkan dia ada level koreksi sedikit, teman-teman seroknya di support, jual di resisten seperti itu. Trading yang gampang seperti itu. Nah, saham kedua ada Same. Same itu memang best stock pick kita, kan kita udah bilang kan minggu lalu. Nah, teman-teman yang udah follow Instagram, udah ngikutin daily updates, teman-teman harusnya kalau ikut beli, ya udah cuan gitu. Puji Tuhan udah cuan.
Harga minggu lalu sebelum 5 April itu 450. Anjurkan untuk beli di bawah 430 atau beli waktu breakout di 454 teman-teman ya. Nah, Same ini punya support di 428, 414. Minggu lalu kalau nggak salah Same itu sempat sentuh 418. Nah, gue sendiri, gue average-nya di 426. Jadi, gue udah bahas di daily update, itu udah 2 hari berturut-turut. 1 hari gue udah bilang, teman-teman, kemungkinan Same DMMX mulu, gue lupa Same akan menguji all time high-nya. Yang terjadi apa? Tembus. 510 itu udah ditembus. Jadi teman-teman yang mau spekulasi buy sekarang, teman-teman jagain 510 atau 490. 490 itu ada juga area support. 490 area support, bisa jagain 490 juga. Gue sendiri jagainnya 490. Jadi kalau misalkan dia turun di bawah 490, gue take profit dulu, nanti kita baru entry lagi, kayak gitu. Kita di sini profit 25% dengan status hold juga, gitu. Saham ketiga ada Doit. Doit kemarin kita hanya profit lumayan juga, 6,41%. Kita hold waktu dia lewat resisten 388. Nah, tetapi gue lihat technical analysis itu ada resisten kecil 400. Nah, kita TP di situ. Yang terjadi memang harga sekarang drop kan. Nah, gue lihat juga, oh iya gue ingat ya, average bandar di 410, 400. Ya udah deh, gue 400 gue TP aja. Nah, lumayan tuh profitnya 6,41% di situ. Nah, keempat ada Bina. Bina juga masih status hold. Jadi plan-nya masih sama ya Bina ya. Secara cepat aja plan-nya, harga sekarang gue lupa berapa, gue nggak cek. Titik entry tetap di bawah 1550 dengan support 1530, 1500. Sebenarnya Bina itu ada support lagi teman-teman. Bina itu support di 1475, 1485. Ini juga level support bagus. Jadi teman-teman kalau mau spekulasi hold dan spekulasi buy bisa jagain area 1475, 1485, itu area support kuat juga buat Bina. Belum menyentuh titik resistance sekarang di 1625, 1635 dan 1680, 1690. Kita masih profit sekitar 3,36%, lumayan. Tetapi kita masih hold. Kalau misalkan saham yang ada cerita, yang saham yang ada upside yang bagus ke depannya, teman-teman itu hold aja. Kayak Same, gue ada barang di 426, teman-teman gue kayak, Der, lu kenapa nggak TP aja sih, Der? Kayak, ya belum di bawah batas cut loss gue ya, cut loss SL gue ya wes, simpan aja dulu gitu. Nah, kelima ada Agro. Agro ini bisa dibilang lumayan lemot 2 minggu lalu. Masih sideways aja di harga segitu setelah melakukan penurunannya ya. Jadi Agro itu harganya kalau nggak salah sekarang 1050 atau 1055. Titik entry kita ganti aja untuk teman-teman yang mau entry di 1000 sampai 1050. Batas cut loss di bawah 1000, tutup di bawah 1000. Cut loss dulu, kita masuk lagi di 920. Area Fibonacci kalau nggak salah ya. Nah, resisten 1 Agro di 1220. 1400, setahu gue juga ada di 1120. Itu ada resisten Agro juga. Jadi di sini masih BEP atau harga pembelian dan invalid juga karena kita not entry dan juga not loss. Jadi yang no entry kita langsung bahas aja no entry, jadi kita nggak usah bahas. RALS kita no entry. Wood kita invalid no entry karena harga udah terbang duluan gitu. Nah, sekarang kita langsung bahas aja ke ASA dan ESA dan Cepin. Nah, ASA ini saham bagus teman-teman, gitu loh. Harga waktu itu 695, gue anjurkan entry di 1670, ya 1680 bolehlah sebenarnya. Ini gue kasih kalian karena kan gue nggak tahu risk level kalian gimana, jadi gue kasih yang paling aman aja kalau teman-teman mau ikutin gitu ya. Support ASA waktu itu 1665, kita berhasil TP di atas 2000-an. Kita floating profit masih 14,66 dengan status hold. Nah, terus ada ESA juga masih spekulasi hold. Kemarin sempat mau coba tembus 400-nya, tetapi belum tertembus ya ESA ya.
ESA 400-nya masih kuat, jadi teman-teman bisa lihat entry di level 354, ini level support, jadi teman-teman bisa entry di level-level support ini, jadi risk reward-nya juga menarik kan. TP di berapa? Ya ESA bisa TP di atas 400 lah, gitu. Nah, tapi kemarin kan minggu kemarin gue udah bilang nih sampai 400, makanya TP-nya masih kita masih profit 7,26%, tetapi masih status hold gitu. Nah, Cepin ini kita udah TP di resisten 7.300, entry kan 7.000, gue udah bilang. Cepin juga sempat ke area 6.900, 6.800. Jadi teman-teman kalau misalnya ngikutin, ya minggu lalu lumayan lah kita happy cuan hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 per 10. Ya lumayan ya teman-teman ya. Oke, jadi ingat sekali lagi yang status hold, teman-teman boleh cek grafiknya juga. Ini masih bagus dan menunjukkan uptrend, belum ada tanda-tanda pembalikan arah downtrend. Tuh. Jadi itu aja, clear ya teman-teman yang masih status hold ya. Jadi status hold masih ikut minggu depan punya stock pick. Oke, sekarang kita bahas stock pick minggu depan. Minggu ini ya teman-teman, minggu ini. Nah, kita lihat aja stock pick minggu ini. Kalau ditanya, Der, kenapa sih lu kasihnya cuma 5, minggu lalu 10? Loh kan gue bilang, IHSG ini masih ombang-ambing. Kalau minggu lalu, gue udah yakin, IHSG harusnya naik nih. Udah melakukan penurunan secara signifikan banget gitu. Jadi minggu depan ini masih meraba-raba. Makanya gue nggak berani kasih banyak-banyak. Takutnya teman-teman kan nggak siap cut loss juga. Kadang-kadang orang zaman sekarang tuh, wih, kalau cuan, kita pamer-pamer porto. Waktu boncos, nggak mau cut loss, itu bahayanya. Nah, sekarang pokoknya intinya, ingat ya teman-teman, weekly stock pick dari cuanterus.ind itu adalah sebuah analisa dari kita sendiri. Jadi kita tidak ada ajakan membeli ataupun menjual suatu emiten yang teman-teman punya atau stock pick kita yang teman-teman lihat. Jadi teman-teman yang memilih untuk membeli atau menjual yang kita udah kasih update-nya dan kita udah kasih sebagai stock pick, kerugian atau keuntungan yang teman-teman gain atau loss itu adalah tanggungan dari teman-teman sendiri, begitu ya. Clear? Oke. Batas cut loss bagi teman-teman yang baru ikut, batas cut loss itu setiap harga ini itu waktu closing di bawah 3140, 220, 785, 1490 gitu ya. Kalau di bawah ini, teman-teman dianjurkan untuk cut loss terlebih dahulu dan nanti kita serok lagi di bawah gitu. Nah, target adalah resisten selama harga menembus resisten dan tidak menembus support yang di bawah udah dikasih. Perhatikan titik-titik resisten yang telah ditembus karena simple technical analysis apa teman-teman? Break resisten adalah support yang baru, seperti itu ya. Oke. Karena udah ngerti high risk, moderate risk, low risk, kita punya 3 saham low risk, 1 saham medium risk, dan high risk 1 juga. Jadi saham apa aja itu? Akra. Oke, kita langsung bahas di chartnya aja ya, biar nggak ribet. Oke, sekarang kita bahas dari Akra aja. Akra mempunyai harga penutupan di 3230 ya teman-teman. Akra mempunyai support di 3140 sampai 3160. Ini adalah batasan maksimal yang sebenarnya gue kasih ke kalian semua karena again gue nggak tahu risk level kalian gimana. Tetapi untuk support 2 Akra sebenarnya masih ada, tetapi jauh banget 3020 hingga 3040. Anggapannya di level 3000 lah. Tapi gue nggak kasih di table, nanti kita bahas di table lagi. Akra sendiri punya sebenarnya support kecil di sini, resisten kecil di area 3320. Ini adalah resisten kecilnya Akra. Dan resisten besarnya ada di 3410, 3440. Nah, kalau ditanya titik entry di mana? Di bawah 3200 atau sama dengan 3200. Kenapa? Karena teman-teman lihat, ini adalah area support. Jadi kayak gini trading. Semakin dekat area support, semakin baik teman-teman untuk ambil.
Karena teman-teman bisa lihat sendiri, di sini risk reward-nya, kalau misalkan kita ambil di harga 3.200 ya. Risk reward-nya ini 1:4. 1:4 jadi lumayan gitu loh. Average dari Big Fund-nya sendiri itu di 3230 hingga 3260. Jadi harga sekarang sampai 3260 itu average Big Fund. Clear buat Akra? Oke ya, kita lanjut ke MTech. Saham pilihan kedua kita atau stock pick kita. MTech itu dia setelah menembus flag, kemungkinan untuk retest support di area 2300. Nah, penutupan kemarin MTech itu di area 2410. 2410 itu adalah titik penutupan MTech. Entry-nya di mana? Selama MTech berada di area 2300-an, MTech mempunyai support di daerah 2300 hingga 2310. Jadi teman-teman yang mau spekulasi buy atau spekulasi hold, teman-teman perhatikan level tersebut. Selama belum breakdown dari level support, teman-teman boleh hold. Kalau misalkan dia breakdown dari support, teman-teman boleh cut loss dulu. Nanti kita ambil di area 5.250-an, 5.200 hingga 5.250. MTech sendiri itu masih dari area sideways, masih di sini-sini aja. Antara 2.300 hingga 2.550-an lah gitu. MTech sendiri mempunyai resisten di 2480 di sini, 2480, 2490, dan resisten yang paling kuat itu 2540 which is all time high-nya dia. Nah, average Big Fund-nya itu di 2400 dan 2420 ya teman-teman. Jadi harga sekarang itu udah harga average Big Fund. Jadi teman-teman bisa perhatiin titik entry seperti yang gue bilang di bawah 2400 di area 2300-an itu udah titik entry terbaik. Yang ketiga, Wood masuk lagi karena kita belum sempat masuk karena harga udah terbang. Ini harga udah terbang. Kita nggak berani ambil gitu loh. Nah, waktu kayak gini-gini, gue udah lihat, oh, Big Fund-nya masuk lagi nih, average-nya di 780 sampai 800. Nah, lumayan bisa diambil kan? Kita bisa spekulasi untuk ambil dan hold sebelum laporan keuangannya keluar. Di perdagangan minggu lalu, akhir pekan, Wood ini ditutup di harga 820 dan mempunyai support di 795 di sini. 800, 795, dan 785. Ingat ya, seperti yang gue bilang, Wood ini mempunyai support di 795, 800. Jadi teman-teman entry-nya di mana? Ya di bawah ini boleh. Tentuin aja risk and reward-nya lagi. Kan gue udah bilang. Nih, misalkan 810 teman-teman mau entry 810. Nah, reward-nya kan lumayan gede. Di sini. Bahkan di sini. Jadi 1:2 dan 1:4 lagi-lagi. Jadi lumayan banget risk and reward-nya. Selama harga masih di support, teman-teman boleh spekulasi buy. Gitu. Oke, jelas ya buat Wood. Yang keempat, ada TINS. Nah, TINS ini kita ini high risk karena kita harus perhatikan harga timahnya. Harga timah dia down, harga TINS akan down walaupun IHSG naik kenceng gitu nanti ke depannya. Jadi harga penutupan TINS itu di 1575 mempunyai titik entry di bawah 1550 dan support di 1515 dan 1490. Jadi selama dia masih di atas 1490, teman-teman yang udah buy, teman-teman boleh hold dulu. Kalau dia breakdown, itu diharapkan untuk CL terlebih dahulu. Titik entry-nya masih dia di bawah 1550 lah di sini. Semakin dekat support, semakin bagus gitu. Resistennya di mana? Resistennya di 1640 hingga 1735, 1750. Ini area resisten TINS. TINS mempunyai average Big Fund per last week itu 1580 hingga 1590 gitu. Nah, yang terakhir ini adalah special case stock pick yaitu Astra. Astra itu mempunyai support kuat di 5200. Kemarin tutup 5275. Jadi teman-teman yang mau spekulasi buy, teman-teman boleh buy dekat 5200, 5250, 5225. Kenapa? Nah, ini tuh special case, gue nggak kasih taruh SL-nya gimana. Nah, ini tuh saham bagi yang mau swing atau bagi yang mau invest gitu. Kenapa mau invest? Gue bilang nggak ada SL.
ini saham bagus, harga masih murah. PPNBM itu berlaku April. Jadi otomatis penjualan mobil itu naik. Penjualan mobil naik, laporan keuangan bagus. Nanti jadi gini, teman-teman kalau misalnya lapor keuangan bagus, itu harganya baru naik. Jangan dikejar waktu itu. Kejar harga waktu sekarang nih. Wah, masih disupport. Jadi nanti teman-teman yang lain ngejar waktu di harga tinggi, kita udah mulai spekulasi untuk jualan. Nah, Astra sendiri dia bagi dividen lumayan besar. Cuma mungkin untuk dividen sekarang nggak terlalu sebesar tahun-tahun lalu karena penjualan mobil di tahun 2020 juga anjlok karena corona gitu kan. Nah, jadi teman-teman boleh spekulasi buy di area 5.200, 52. Sekarang boleh. Kalau misalkan mau trading, teman-teman perhatikan level 5.200. Kalau dia breakdown 5.200, teman-teman baru lihat 4.900, 5.000 level situ ya. Untuk resisten Astra sendiri, Astra mempunyai resisten di 5.400 dan 5.500. Astra mempunyai resisten di 5.400 hingga 5.500. Target gue sendiri itu sampai 7.000-an. Itu kemungkinan kita hold 4-5 bulan, 7.000-an. Setelah lapor keuangan kuartal 1, kuartal 2 keluar, itu lumayan buat memanen cuan. Nah, itu. Jadi gak ada batas CL, jadi teman-teman yang trader, gue udah kasih tahu di bawah 5.200 teman-teman boleh cabut dulu. Nah, average big fund-nya atau asing itu di 5.300 hingga 5.350. Jadi teman-teman perhatikan area tersebut. Oke teman-teman, jadi udah jelas ya, Akra support 3140, 3160, di bawah itu cut loss, resisten 3320, 3410, 3440, perhatikan level tersebut. MTEK titik entry di bawah 2390, 2300-an itu titik entry yang bagus, support 1 2300, support 2250, batas cut loss di 2220 dengan mempunyai resisten 2480, 2490 dan 2540. Ada Wood juga, Wood spekulasi sampai laporan keuangan keluar. Tins, hati-hati teman-teman yang mau masuk. 1.575 itu harga kemarin, di bawah 1.550 buat entry, dekat-dekat support lebih bagus lagi. Mempunyai resisten di 1640, 1735 sampai 1770. Dan Astra terakhir ini untuk yang mau swing trading maupun yang invest sekarang boleh ngambil. Kalau misalkan amit-amit dia turun dari 5.200, turun dari 5.000, teman-teman bisa averaging down lagi. Oke teman-teman, jelas ya buat update minggu ini. Thank you banget udah dengerin gua untuk weekly update minggu ini. Teman-teman yang dari YouTube, sekali lagi kalau misalkan belum sempat follow Instagram kita, follow aja Instagramnya di cuan cuanterus.ind. Itu Instagram kita. Jadi ya teman-teman boleh follow, ada daily market report, daily news, daily update juga di situ di IGTV. Oke teman-teman, thank you semuanya udah dengerin. Semoga teman-teman tetap semangat trading, jangan putus asa, psikologis teman-teman dibenerin juga, yang trader jadi trader, investor jadi investor. Jangan kebalik ya teman-teman. Oke, itu aja. Thank you sekali lagi. Happy cuan. Bye-bye. See you the next week on weekly updates IHSG dan juga stock pick dari cuanterus.id. Bye-bye.